Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi perbatasan negara, di tepi hutan, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan, kumuh kota, di perkampungan, di kota-kota di Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, setiga pilar BPU. Nama saya Yan Inar Soyo Adi. Panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, apakah saudara-saudara para pemilik negara ini sudah mengetahui generasi 70, tahun 70, 80, dan generasi 90 itu pada malas berpolitik? Sudah tahu? Yang dimaksud dengan generasi 70, 80, 90 adalah bukan mereka yang lahirnya tahun 70, 70-an, 80-an, dan tahun 90-an. Bukan. Generasi 70 itu adalah mereka yang pada tahun 70-an sudah masuk sekolah dasar. Generasi 80 juga seperti itu. Sudah pada masuk sekolah dasar tahun 80-an. Dan juga generasi 90 juga seperti itu, sudah masuk sekolah dasar. Dengan sudah masuk sekolah dasar, berarti mereka sudah mulai menjalani kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Dan diperkenalkan dengan lambang-lambang dan simbol-simbol negara, seperti upacara bendera, wajah presiden, kemudian dan seterusnya. Generasi 70 saat ini, sebagian besar dari mereka itu berusia di bawah 60 tahun. Sebagian besarnya di bawah 60 tahun. Secara medis pandangan lama, mereka belum masuk kategori lansia atau lanjut usia. Karena menurut medis, kategori lansia itu usianya minimal 60 tahun menurut medis pandangan lama. Namun menurut medis pandangan baru, kategori lansia adalah berusia 70 tahun ke atas. Karena saat ini dalam dunia kesehatan sudah banyak ditemukan cara-cara menjaga kesehatan jantung, sendi, peredaran darah, otak, dan seterusnya. Nanti di era peradaban baru, yang disebut lansia itu adalah mereka yang berusia 125 tahun ke atas. Karena di era peradaban baru itu manusia sudah bisa ikut mengatur jalannya evolusi manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan.
Generasi 80 saat ini mereka berusia di bawah 50 tahun. Dan generasi 90 saat ini mereka berusia di bawah 40 tahun. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, generasi 70, 80, dan 90 ini pada males banget berpolitik aktif. Mereka lebih memilih berpolitik secara pasif. Artinya hanya sebagai penonton, saksi, dan hanya berkomentar saja. Sekalinya tiga generasi ini pada berpolitik, maka itu karena dorongan tiga hal ini. Ada sponsor, ada dukungan, dan ada urusan bisnis. Fakta-fakta dan bukti-buktinya dapat disaksikan dengan jelas di TV dan di media sosial, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan seterusnya. Mereka begitu banyak, maksudnya lumayan lah tiga generasi ini yang berpolitik. Mereka berpolitik dengan berbagai cara. Ada yang hanya mengeluarkan pendapat saja, ada yang menjadi pengkritik setiap kebijakan-kebijakan penguasa, ada yang berpolitik melalui musik, ada yang menjadi kelompok para pemikir, dan ada yang menjadi pengacara politik. Maksud pengacara politik adalah tiga generasi ini berpolitik dengan cara menjadi pembela seorang tokoh. Caranya dengan mengabarkan kebaikan-kebaikan dari si tokoh tersebut, kemudian menjatuhkan dan menjelek-jelekan serta mencaci maki tokoh yang menjadi musuh dari tokoh yang dibelanya itu. Jadi, walaupun tiga generasi ini pada berpolitik, namun mereka berpolitik karena tiga hal itu. Ada sponsor, ada dukungan, dan ada urusan bisnis. Bisa dihitung dengan kalkulator. Generasi 70, 80, dan 90 yang berpolitik karena suatu kesadaran bahwa ia adalah warga negara Indonesia, dan setiap warga negara Indonesia memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Saudara-saudara setiga pilar BPU, generasi 70, 80, dan 90 ini berpolitik karena dorongan tiga hal tersebut, maka secara perlahan-lahan akan melupakan siapa mereka yang sebenarnya. Karena dorongan tiga hal tersebut, maka tiga generasi ini akan melupakan bahwa mereka adalah pemilik dari negara ini. Sebagai pemilik, maka mereka seharusnya membela barang miliknya sendiri, yaitu negara, bukan membela yang lain. Saat ini, panggung kehidupan berbangsa dan bernegara sedang dikuasai, diatur, dan dikendalikan oleh tiga generasi yang berpolitik karena dorongan tiga hal tersebut. Ada sponsor, ada dukungan, dan ada urusan bisnis. Dan dampak perbuatan mereka pada kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara sangat kita rasakan. Apakah perbuatan mereka berpolitik karena dorongan tiga hal tersebut
bisa disalahkan? Jawabnya, tentu saja tidak bisa. Mereka melakukan hal tersebut karena tidak ada pilihan. Mereka harus menjalani aturan main atau sistem berbangsa dan bernegara yang sedang berlaku saat ini. Apakah mereka sudah tahu sistem berbangsa dan bernegara kita sudah kadaluarsa alias sudah basi? Mereka sangat mengetahui, namun mereka tidak berdaya dan tidak memiliki kesadaran untuk melakukan suatu perbaikan terhadap sistem kita. Saudara-saudara, setiga pilar BPU saat ini hanya kita generasi 70, 80, 90 yang berpolitik pasif saja yang dapat melakukan sesuatu terhadap kondisi dan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan menata sistem berbangsa dan bernegara kita. Kita hanya berharap pada generasi 70, 80, dan 90 yang berpolitik karena dorongan tiga hal tersebut agar secepatnya sadar dan segera bergabung dengan kita untuk bersama-sama menata sistem berbangsa dan bernegara kita. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, sebagai penutup saya sarankan I Isa Tita EGP gitu. I Isa Tita itu singkatan dari ikutilah ijtihad saya. Andaikan tidak, ya tidak apa-apa. EGP gitu. Salam tiga pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.